Kenalin, namaku Riana Syombi, aku dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Di video kali ini aku ingin ngebahas tentang Undang-Undang 1945 yang berkaitan dengan komunikasi. Kali ini aku ingin ngebahas tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui pengguna dan pemanfaatan teknologi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Melalui pengguna dan pemanfaatan teknologi, informasi disebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang dilakukan. Undang-Undang 38 tahun 2009 tentang POS. POS adalah layanan komunikasi tertulis dan surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan pos untuk kepentingan umum. POS diatur dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1984 tentang POS, penyelenggara POS telah menunjukkan peran yang penting dan strategis dalam menunjang kegiatan perekonomian, menetapkan keamanan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancarkan kegiatan perekonomian, menetapkan peran keamanan bangsa dalam kerangka wawasan Nusantara, dalam menetapkan serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Untuk kelancaran penyelenggara POS dilakukan oleh penyelenggara didukung sarana angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan darat, dan udara untuk umum. Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang demokrasi. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebangsaan dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai agama, kebenaran, keadilan moral, dan tata sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28V disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi. Perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik. Tahu nggak yang dimaksud undang-undang telekomunikasi itu apa? Yuk kita bahas di video ini. Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan dan aturan yang harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara dan pengguna telekomunikasi di Indonesia. Hal itu mencakup tentang asas dan tujuan telekomunikasi.
Manusia secara garis besar sudah tidak asing lagi dengan yang namanya internet, khususnya media sosial. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengguna media sosial semakin membludak jumlahnya semenjak pertama kali kemunculan media sosial terkemuka, Facebook. Adaptasi drastis manusia terhadap perkembangan internet dibarengi pula oleh perkembangan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2008, diluncurkan undang-undang yang mengatur mengenai kegiatan di internet. Undang-undang ini dikenal luas sebagai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Nah, untuk lebih jelasnya, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai 3 perkara yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik telah merebak di Indonesia. Korbannya pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari artis, aparatur negara, hingga masyarakat sipil. Kasus ini kian mengkhawatirkan karena pelakunya seringkali sulit dideteksi, sementara aksinya dapat berlangsung melalui media sosial populer seperti Facebook. Sementara itu, sebagaimana dilansir dari laman kompas.com, Indonesia berada pada urutan keempat untuk jumlah pengguna sosial media Facebook terbanyak secara global. Hoax atau berita bohong. Kejahatan dunia maya berikutnya yang juga ramai dipraktekkan di Indonesia yakninya penyebaran berita bohong atau hoax lewat media sosial. Hoax dalam dunia maya sudah ada semenjak awal terbentuknya World Wide Web atau WWW. Dan pada masa sekarang, kehadiran media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya justru mempercepat penyebaran berita-berita bohong. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Kejahatan ini ramai dilancarkan lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan bahkan ada juga yang melancarkannya lewat buku atau media cetak. Contoh-contoh kasus yang dipaparkan tadi ialah kasus yang berasal dari ketidakbijaksanaan dalam bersosial media. Nah, buat teman-teman semua, ayo lebih bijaksana lagi dalam bersosial media. Pastikan status yang diunggah tidak memuat konten pencemaran nama baik, berita bohong, atau ujaran kebencian. Pengguna sosial media juga harusnya lebih bijaksana lagi apabila hendak mengungkapkan keluhan atau kekesalan di media sosial. Intinya, berinteraksi di sosial media sama halnya berinteraksi di dunia nyata yang harus mengedepankan norma-norma, rasa saling menghargai, hingga rasa tanggung jawab apabila tersalah berucap. Dan dengan demikian, maka pengguna media sosial dapat menghindari jeratan pasal dalam Undang-Undang ITE sebagaimana dijelaskan tadi.